Ya, selamat pagi teman-teman. Kita bakal bahas tentir bareng AKL pertemuan 11 terkait dengan konsinyasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan workbook, kita bahas sedikit dulu ya materi terkait dengan konsinyasi. Nah, sini yang pertama, tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Nah, di sini kan perusahaan melakukan ekspansi untuk meningkatkan penjualannya ya. Di sini ada akuntansi cabang, itu udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Agen juga. Nah, di pertemuan 11 ini terkait dengan konsinyasi. Barang konsinyasi, di sini ada jual beli, ada konsinyasi. Nah, perbedaannya kalau jual beli biasa dari seller ke buyer itu mengirimkan fisik dari barangnya, terus transfer ke pemilikan juga. Nah, kalau konsinyasi, di sini ada 3 pihak. Ada seller, ada buyer, sama konsinyi. Atau yang dititipin barang. Ini konsinyur berarti ya. Konsinyur. Dari konsinyur, mengirimkan fisik barang ke konsinyi, tapi tidak transfer ke pemilikan. Jadi hanya fisiknya aja nih pindah ke konsinyi. Nah, dari konsinyi, fisiknya pindah ke buyer ketika ada penjualan kepada pihak ketiga. Namun transfer kepemilikannya itu tetap dari konsinyur ke buyer kayak gitu. Ini skema dari konsinyasi. Nah, untuk metode pencatatan konsinyasi itu dibagi jadi dua, ada spirited. Nah, kalau spirited ini pencatatan terpisah, itu ada akun pemisah. Bagi konsinyur ada consignment out, nah bagi konsinyi ada consignment in. Nah, terus dari pencatatan spirited ini dibagi menjadi dua. Ketika kondisinya itu terjual semua, itu termasuk completed. Nah, ketika barang yang dititipkan di konsignyi masih tersisa, berarti kondisinya uncompleted gitu. Nah, terus yang B, pencatatan unspirited atau tidak terpisah. Jadi pencatatan tidak terpisah ini hanya ada akun yang baru terkait dengan konsinyasi itu di konsignyi ini ya, sorry. Di konsignyi itu akunnya konsignor. Jadi ada pencatatan akun baru gitu terkait dengan konsinyasi di bukunya konsinyi, nama akunnya itu konsinyur kayak gitu. Ini juga sama ya, ada completed sama uncompleted. Oke. Nanti seandainya kecepatan bisa ditanya aja maksudnya. Sekarang kita bahas ke workbook yang pertama. Oke. Workbook yang pertama ini terkait dengan metode pencatatan spirited dengan kondisi completed. Nah, di sini ya kita baca dulu. Baca sekilas saja. Di sini PT Samsul sebagai konsinyur mengirimkan barang ke salah satu toko elektronik, yaitu tokonya di sini toko Welcome. Nah, toko Welcome ini sebagai konsinyi, di mana PT Samsul secara reguler mengirimkan sejumlah produk telepon genggam merek Samsung ke toko tersebut. Nah, di sini pada bulan Juli 2020, Juni, Samsung mengirimkan 200 unit telepon genggam merek Samsung. Setiap unit telepon dijual dengan harga iklan atau price 2.500.000. Nah, berarti di sini 2.500.000 ini tuh harga jualnya yang ditetapkan oleh konsinyur terhadap barang tersebut gitu. Jadi nanti konsinyi ngejual barang itu sebesar 2.500.000. Terus biaya pengirimannya sebesar 2 juta. Nah, kalau kayak gini nih, nggak ada keterangannya, berarti otomatis ini ditanggung oleh konsinyur. Kayak gitu. Terus PT Telkom mendapatkan komisi 20% dari harga tersebut. Nah, kita tandain komisinya konsinyi itu 20%. Dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Samsul. Nah, artinya di sini si konsinyur ketika ada biaya pengiriman berarti ditanggung oleh konsinyur. Terus selama bulan Juni menanggung biaya listrik si konsinyinya 60 juta, 5% dari biaya tersebut. Nah, terus diatribusikan ke produk Samsung yang dikonsinyasikan selama bulan Juni. Nah, maksudnya di sini bahwa seluruh biaya terkait dengan konsinyasi yang ditanggung konsinyi nantinya bakal direimburse atau diganti oleh si konsinyur pada saat pertanggungjawaban kayak gitu. Nah, di sini ada keterangan lagi bahwa
PT Samsul dan toko Welcome itu menggunakan pencatatan spirited. Gitu. Karena di sini kondisinya 200 unit, artinya semuanya terjual. Berarti kondisinya spirited completed, yang 150 ada yang tidak terjual, 50 berarti spirited uncompleted. Kita bahas yang pertama dulu ya. Di sini yang pertama ada pengiriman barang. Pengiriman barang dengan metode spirited. Berarti consignment out pada inventory sebesar 200 juta. 200 juta ini dari mana? Karena di sini nggak ada keterangan berapa sih cost-nya, maka kita pakai asumsi aja ya. Cost-nya itu 1 juta per unit. Nah, berarti di sini ngirim barang 200. Ngirim barang 200. Terus cost-nya itu 1 juta. Nah, berarti consignment out pada inventory 200 juta. Kayak gitu. Terus yang kedua, pembayaran freight out yang ditanggung oleh si konsinyur. Berarti di sini freight out pada cash 2 juta 2 juta. Terus consignment out pada freight out sebesar 2 juta. Nah, sebenarnya freight out pada cash ini kalau kita mau nggak catat juga nggak apa-apa sih. Langsung aja nih, consignment out pada freight out. Nah, kenapa di sini ada freight out pada cash? Biar kelihatan aja. Awalnya kan si konsinyur mencatat freight out pada cash ya. Nah, karena ini bebannya terkait dengan konsinyasi, maka harus kita reclass ke consignment out gitu. Ini consignment out pada freight out ini habis. Nah, sebenarnya jurnal itu cuma consignment out pada cash gitu. Atau kalau misalkan di PPT itu dia langsung mencatat ini nih, consignment out pada freight out. Jadi mencatat cuma pembebanannya doang kayak gitu. Nah, terus di buku konsinyi dia ada pencatatan terkait dengan pengiriman barang sama pembayaran freight out. Nah, setelah itu kita di sini ada penjualan kepada pihak tiga. Nah, penjualan pada pihak tiga berarti di sini yang mencatat itu hanya konsinyinya aja. Berarti pencatatannya cash pada consignment in. Nah, di sini ada muncul akun baru kan, namanya consignment in. Karena di sini metodenya spirited. Jadi bukan sales di sini, tapi jadi consignment in. Pencatatannya cash pada consignment in, nilainya itu 500 juta. Dari sini unit barangnya 200, terus harga jualnya berapa ya? 7.500.000. Nah, terus ada pembayaran operating expense. Ini ya, pembayaran operating expense, biaya listrik dan biaya operasional. Dari konsinyi itu 60 juta, dari 5%-nya aja. Berarti 60 juta dikali dengan 5%, consignment in pada cash nilainya 3 juta. Oke. Terus di sini ada komisi sebesar 20% dari harga tersebut. Nah, berarti jurnalnya terkait dengan komisi di konsinyi itu consignment in pada commission income. Di sini 20%-nya dari barang yang dijual. 20%-nya dari 500 juta dapat 100 juta. Nah, terus pertanggungjawaban dari konsinyi ke konsinyor itu gampangnya kita catat pakai ini ya. Nah, ini pencatatannya. Jadi di sini salesnya 500 juta, terus operating expense-nya di sini 3 juta. Nah, terus komisinya di sini 100 juta. Nah, berarti di sini tinggal tambahin aja nih. Sales ditambah atau dikurangi dengan expense yang dikeluarkan oleh konsinyi. Nah, berarti uang yang disetor dari konsinyi itu sebesar 397 juta. Kayak gitu. Ini pencatatan konsinyi. Nah, terus kita pindah ke konsinyor. Penjualan barang kepada pihak ketiga di konsinyor no entry, karena yang mencatat ini hanya si konsinyi. Terus pembayaran operating expense yang ditanggung oleh yang dibayar dulu oleh konsinyi itu di konsinyor no entry. Nah, terus di sini ada pertanggungjawaban dari konsinyi ke konsinyor. Berarti di sini jurnalnya cash pada consignment out. Ya, cash pada consignment out ini dari mana? Dari sini. Di sini konsinyinya, ini konsinyor ya. Ini konsinyor.
syaratnya semua itu sebesar 500 juta, terus beban si konsinyinya di sini 3 juta, karena tadi kan beban dari konsinyi ini akan direimburse oleh konsinyor. Makanya di sini dihitung juga berapa sih beban konsinyinya. Beban konsinyi 3 juta, terus komisinya 100 juta. Beban konsinyornya karena di sini terjual semua, jadi freight-nya ini dihitung semua di sini 2 juta dari sini. Nah, 2 juta. Terus COGS-nya berarti tinggal, karena di sini terjual semua ya. Tadi unit yang terjual 200, terus cost per unitnya itu 1 juta. Berarti 200 kali 1 juta. 200 juta. Berarti di sini yang diterima oleh konsinyor sebesar 195 juta. Gitu. Sorry, ini sebagai jurnal penutup ya. Sebagai jurnal penutup. Nah, setorannya itu dari sini. Dari sini auto aja. Kan di sini consignment in pada cash ya. Nah, berarti setoran dari konsinyinya, berarti di sini cash pada consignment out. Begitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada bingung? Ada yang mau tanya dulu nggak? Jis, mau tanya yang freight out-nya, Jis. Kayak gimana? Coba tadi ke soal deh. Nah. Kan itu disebutin ya, PT Welcome mendapatkan komisi, mana sih? Mana ya? Nah, ini, dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Syamsul. Nah, betul bukannya berarti freight-nya ditanggung sama PT Welcome? Dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman. Bentar. PT Welcome di sini toko Welcome. Oh, ini maksudnya toko Welcome mendapatkan komisi 20%. Nah, Welcome ini kan si ini ya, konsinyi, ya kan, dapat komisi 20% dan wajib menanggung biaya pengiriman. Nah, berarti di sini dibebankan di konsinyi gitu bukan maksudnya? Pertanyaan gimana sih? Masih belum mudah. Iya, kayak gitu. Berarti emang benar Maksudnya, dibebankan sama si konsinyi kan gitu. tapi di situ bukannya freight out-nya adanya di konsinyor. Bentar. Ini kayak Welcome akan komisi dan wajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Welcome komisi 20% yang tersebut diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari Samsung. Berarti berarti seharusnya di konsinyor ini nggak ada ekspensi konsinyan dibayarin ya terkait dengan pengiriman kan? Maksudnya gitu kan? Iya, gitu nggak? Berarti di sini oh ini harusnya di sini ya? Gitu nggak sih? Iya, gitu, Jis. Maksudnya benar nggak sih? Benar. Wajibkan menanggung biaya pengiriman. Telkom dapat komisi 20% dan wajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Samsul. Oh iya sih harusnya gitu. Benar-benar. Berarti ini X. Dia pengirimannya 2 juta ya? Oh berarti gini aja kan ya? Berarti emang benar-benar pure tanggungannya si konsinya, berarti di situ nggak perlu di reimburse lagi kan? Itu bukan maksudnya nih?
Iya gitu. Terus itu freight out apa consignment in akunnya? Ini karena di sini, bentar ya. Karena di sini nggak ada keterangan bahwa si kunci ini nanti bakal di reimburse gitu biaya pengirimannya. Jadi freight out pada cash aja. Jadi benar-benar beban regulernya si kunci ini gitu. Kecuali kalau di sini si kunci ini nanti dia bayar. Nah, terus si PT Welcome-nya ini, PT Samsula ini sebagai konsinyur itu bakal nge-reimburse. Nah, berarti di sini diakui sebagai consignment in pada cash, consignment in pada freight out gitu. Karena di sini keterangannya si konsinyur itu menanggung biaya pengirimannya tuh seluruhnya, berarti freight out pada cash. Gitu. Itu maksudnya. Oke, makasih Jis. Masuk gak? Yang lainnya masuk gak Ya, maksudnya? Ada yang mau tanya dulu? Di sini sebagai bahan reguler. Ya. Nah, berarti di sini ini kita ulangi rate-nya 197. Oh ya benar. Oke. Ada lagi nggak? Oh ya udah aman ya. Nah, terus lanjut ke spirited, tapi yang di sini ada beberapa barang yang nggak terjual atau di sini uncompleted. Nah, yang pertama ada pengiriman barang 200 unit, berarti 200 kali 1 juta. Terus pembayaran ongkir. Pembayaran ongkir di sini kita ganti lagi. Oh. Nah, sebenarnya karena ini metode terpisah, flat out pada case ini sebenarnya nggak perlu dicatat ya, karena flat out pada case ini bakal dicatat di pembukuan reguler. Gitu. Ini pembukuan reguler. Di sini kan maksudnya terpisah itu dipisahin antara pencatatan konsinyasi dengan pembukuan reguler. Pembukuan reguler ini tuh maksudnya kayak pembukuan umum aja, jurnal umum kayak gitu. Ini sebenarnya no entry sih harusnya. Tapi biar kelihatan aja ya, maksudnya itu flat out pada case kayak gitu. Oke. Kita lanjut, terus di sini ada penjualan barang kepada pihak ketiga dicatat di konsigni, cash pada consignment in. Sini 150 kali 2.500.000. Pembayaran operating expense 5% dikali 6 juta. Terus ada komisinya itu 20% dari penjualan, consignment in pada commission income. Atau setor ke konsinyur. Nah, setor ke konsinyur itu kita ngitungnya pakai tabel aja biar lebih enak. Tapi kalau misalkan ada cara pakai T-account juga boleh, bebas ya. Di sini berarti sales-nya 375, terus ada beban apa lagi? Beban komisi. Komisinya di sini 75 juta, terus operating expense-nya di sini 3 juta. Ini kita jumlahin aja. Nah, ini tambah. Nah, ini konsini. Ini 297 juta. Ini ya, consignment in pada cash. Nah, setelah itu kita pindah ke pembukuannya konsinyur. Penjualan barang pada pihak ketiga no entry, operating expense no entry. Nah, terus pertanggungjawaban di sini consignment out 375 juta. Nah, consignment out yang di sini nilainya sebesar penjualan kepada pihak ketiga yang ada di sini. Gitu. Terus di sini ada consignment out di debit. Consignment out di debit ini maksudnya untuk menghitung berapa beban
yang ditanggung oleh konsinyi, yang direimburse ke konsinyor, kayak gitu. Berarti di sini 78 jutanya dari ini aja gampangnya, dari tabel. Atau mau dari tabel juga bisa, langsung di sini ya. 78 juta. Nah, berarti cash yang diterima tinggal 375 dikurangi dengan 78 juta. Atau nilai cash di sini itu pasti bakal sama nih kayak di sini. Yang disetor oleh konsinyi ke konsinyor, kayak gitu. Oke, atau kita mau gampangnya ditutup ini di saling hapus juga boleh. Sebenarnya consignment out di debit ini maksudnya biar kelihatan berapa beban yang di reimburse oleh konsinyor dari konsinyi, kayak gitu. Terus penutup. Sini jurnal penutup. Jurnal penutup. Jurnal penutup ngitungnya dari sini. Salesnya tadi totalnya itu 375 juta. Ini aja deh. 375 juta. Terus beban konsinyi yang di reimburse operating expense totalnya itu 2.500.000 tadi di sini ya. 3 juta, maaf, 3 juta. Karena di sini itu cuma 150 unit yang terjual dari 200 unit, maka di sini 150 dibagi dengan 200 terus dikalikan dengan operating expense yang dikeluarkan. Berarti 2250. Terus komisinya ini full semua. Terus beban konsinyornya, freight-nya ini nggak ada tadi ya. Terus COGS-nya di sini dari 150 bagi dengan 200. Karena yang terjual 150 unit dari 200 unit, terus dikalikan dengan cost-nya. Di sini 200 juta. Berarti COGS-nya 150 juta. Tinggal sales dikurangi dengan expense. Jadi di sini consignment out pada consignment income. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain sebelum lanjut? Kalau nggak ditanyain, kita lanjut. Di sini ada step-stepnya ya sebenarnya. Ini ada step-stepnya dibikinin. Dimulai dari pengiriman barang hanya dicatat oleh konsinyor, penerimaan barangnya nggak dicatat oleh konsinyi. Terus yang kedua, write out ini tergantung siapa yang bayar. Nah, kalau yang bayarnya si konsinyor, berarti jurnal di sini ada consignment out pada write out. Nah, terus kalau kondisinya konsinyi yang bayar, terus bakal di reimburse oleh si konsinyor, nah berarti di sini jurnalnya consignment in pada write out. Tuh. Tapi kalau mau di jurnal dulu kayak gini, write out pada cash, terus consignment in pada write out ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini dia bayar dulu, terus dibebankan ke beban konsinyasi, kayak gitu. Sorry, ini write out. Nah, ini kalau seandainya si konsinyi bayar, terus nanti direimburse oleh konsinyor. Nah, kalau konsinyi bayar, emang ditanggung oleh konsinyi, berarti di sini write out pada cash aja. Tapi dicatatnya di pembukuan reguler. Kalau di pembukuan konsinyasi, ini nggak perlu dicatat. Mau ditulis no entry juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Terus ada expense yang dibayar konsinyi. Nanti kalau seandainya dia di reimburse oleh konsinyor, bakal ngaruh ke di sini ya, cash yang diterima oleh konsinyor atau yang disetorkan oleh konsinyi, kayak gitu. Terus ada pengakuan commission income di konsinyi. Di sini jurnalnya consignment in pada commission income, terus setor ke konsinyor. Sini ya, consignment in pada cash, terus pencatatan pertanggungjawaban oleh konsinyor, terus yang ke-8 ini jurnal penutup. Lanjut ke nomor 2. Di sini metode unseparated atau metode tidak terpisah. Ini sebenarnya sebenarnya soalnya itu sama kayak yang nomor 1, tapi di sini
bedanya metode pencatatannya. Di sini yang nomor 2, metode unspirited. Nah, pengiriman barang sama pembayaran freight out atau pembayaran ongkir di sini no entry sebenarnya. Dua-duanya juga no entry. Ini freight out pada cash biar kelihatan aja. Tapi kalau di PPT di sini no entry. Kayak gitu. Nah, terus penjualan kepada pihak ketiga 200 unit, harga jualan 2.500.000 berarti cash pada sales, terus operating expense-nya di sini pakai consignor. Nah, bedanya tadi kan kalau metode spirited itu ada akun baru, kalau di consignor itu consignment out, di consignee consignment in. Nah, kalau di metode unspirited itu akun barunya cuma di buku consignee dicatat sebagai consignor kayak gitu. Tapi kalau mau dicatat di sini kan konsignornya PT Samsul ya. PT Samsul juga atau di sini lebih enak aja konsignor pada cash. Nah, terus di sini pengakuan terkait dengan komisi yang diterima oleh konsignee. Nah, bedanya kalau di spirited di sini kan diakui sebagai consignment out, consignment in pada commission income, Mbak. Nah, ini metode spirited. Nah, kalau di unspirited di sini diakui sebagai COGS pada konsignor. Nah, nilainya di sini kan salesnya di sini 500 juta ya, 500 misalkan. Nah, terus yang komisinya itu sebesar 20%-nya. Komisi misalnya. Komisinya itu 20%-nya. Ini kan 100%. Nah, untuk menjadi komisi yang diterima itu 20%, berapa COGS yang diakui? Berarti di sini ini kan 1 dikurangi dengan komisinya berapa? 80%. Nah, jadi penghitungan COGS pada konsignor ini berarti di sini 1 minus komisinya yang diterima itu 20%, terus dikali dengan salesnya itu berapa yang diterima. Jadi COGS pada konsignor nilainya sebesar 400 juta atau 80% dikali dengan 500 juta. 80%-nya dari 1%, 1 dikurangi dengan 20%. 20%-nya ini komisi. Kayak gitu. Nah, terus store ke konsignor di sini konsignor pada cash 397 juta. Nah, ini juga bisa ya pakai tabel untuk ngecek benernya. Sales yang dijual itu, salesnya itu 500 juta. Terus di sini komisinya tadi 20% kan. Ini dikali 20%. Nah, terus di sini ada operating expense. Operating expense ini ya, 3 juta. Terus tinggal tambahin aja. Ini konsinyii. Gitu. Atau kalau mau pakai T-Con juga bisa. Kalau pakai T-Con kan tinggal konsinyor dikurangi dengan konsinyor di sini. Jadi debit konsinyor 397 juta pada cash. Nah, penutupnya no entry. Terus pindah ke konsinyor. Nah, di sini itu dia di sini diakui sales kreditnya, terus beban yang ditanggung oleh konsinyii diakui sebagai expense kayak biasa. Di sini kan ada commission expense ya. Tadi komisi yang diterima oleh konsinyii kan tadi sebesar 20%. Berarti commission expense-nya di sini 20%-nya dikali dengan sales itu berarti 20% dikali 500 juta. Terus operating expense 5% dikali 60 juta. Tadi kan di sini. Karena di sini terjual seluruhnya, berarti operating expense yang diakui oleh konsinyor yang dibebankan dari konsinyii tadinya itu diakui semuanya full di sini. Terus berarti sisanya diakui sebagai cash
sales dikurangi dengan cash yang dibayar oleh konsinyur, yang direimburse oleh konsinyur. 397 kayak gitu. Terus jurnal penutupnya, ini jurnal penutup kayak biasa, sales 500 juta, terus inventory yang terjual tadi kan 200 kali 1 juta, commission expense di sini 100 juta, operating expense tadi 3 juta, terus breakout-nya karena di sini tadi diakui sini ya oleh konsinyur, berarti breakout yang di sini kita hilangkan. 197 juta. Lanjut ke uncompleted ketika penjualannya itu cuma 150 unit. Di sini pengiriman barang sama, pembayaran record juga sebenarnya sama. Karena ini dibebankan di konsumen. Jadi manual entry. Ini bakal dicatat di sini ya. Terus penjualan barang pada pihak ketiga sama aja, 150 dikali 2.500.000. Pembayaran operating expense juga sama aja, 5% dikali 6 juta. 6 juta ke 60 juta? 60 juta. Terus pengakuan COGS-nya metodenya sama kayak tadi. Jadi komisinya itu 20%, berarti di sini 1 minus 20% dikali dengan sales-nya, 375 juta. Ini COGS pada konsinyur 300 juta. Terus yang disetor ke konsinyur itu sebesar 297 juta. Dari mana? Dari sini ya. Dari sales. Tadi kan salesnya di sini 375. Komisi di sini kan 375, komisinya 20%. Nah, terus di sini ada operating expense. Operating expense-nya ini 3 juta. Nah, kita tambahin aja. Nah, 297 juta. Konsinyur. Oke. Konsinyur pada cash, atau bisa gampangnya konsinyur dikurangi dengan yang debit sini. Terus penjualan pada barang pada pihak ketiga no entry, pembayaran operating expense no entry juga. Terus yang menerima setoran dari konsinyur, nah di sini ya, jurnalnya itu dari expense-nya dulu, expense yang di reimburse oleh konsinyur. Sebentar ya, sebentar. Nah, di sini pertanggungjawaban dari konsinyur yang dicatat oleh konsinyur itu dicatat dulu expense-nya. Ini kan commission expense itu 20% dari sales-nya 375, terus operating expense-nya di sini yang diakui karena yang terjual itu cuma 150 unit dari 200 unit, berarti operating expense yang diakui oleh konsinyur di sini cuma 150 per 200 dikali dengan operating expense-nya. Di sini 3 juta. Nah, di sini ada yang ditangguhkan atau unit yang belum terjual, berarti 50 per 200 dikali dengan operating expense. Ini berarti diakui sebagai consignment inventory. Baru selisihnya itu diakui sebagai cash, kayak gitu. Sales dikurangi dengan yang ditanggungkan ini semuanya. Itu. Terus di sini ada COGS pada inventory 150 dikali dengan 1 juta, cost per unitnya. Nah, terus sini breakotnya nggak ada ya tadi. Karena ditanggung oleh konsumen. Oke, consignment inventory pada income summary. Nah, income summary yang dikredit di sini itu inventory yang belum terjual atau yang ditangguhkan.
inventory yang belum terjual tadi 50 unit, cost per unitnya itu 1 juta. Berarti consignment inventory pada income summary kayak gitu. Nah, misalkan ada expense yang masih ditangguhkan dari yang dibayar oleh konsinyur, nanti bakal dikredit di sini. Jadi jurnal penutup yang di sini itu maksudnya ada beban yang masih ditangguhkan. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak? Ada yang mau tanyain? Sampai sini mau tanyain dulu. Jis, yang tadi consignment inventory itu hitungnya gimana ya? Yang mana? Yang di setor nomor 5. Ini ya? Ini Iya. bukan maksudnya. Nah, gini ya. Jadi yang pertama kan kalau mencatat setoran dari konsinyi, itu kita catat dulu beban yang direimburse oleh si konsinyur. Gitu. Pertama kan ada commission expense 75 juta. Nah, terus operating expense ini sebenarnya itu 3 juta. Karena di sini yang terjual cuma 150 unit, jadi 150 dibagi dengan 200 dikali dengan 3 juta. Nah, sisanya yang belum terjual atau masih ditangguhkan itu diakui sebagai consignment inventory. 50 per 200 dikali dengan 3 juta tadi dari operating expense. Masuk gak tuh? Oke, Jis, makasih. Oke, nah berarti di sini selisihnya atau cash yang diterima itu 297 juta. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Nah, di sini ada ininya ya, ada apa tuh resumenya juga. Jadi konsinyur ini dari apa tuh namanya? Pertanggungjawaban konsinyur yang disetor ke konsinyur, gampangnya pakai ini ya, tabel. Tapi bebas sih kalau mau pakai T-account juga boleh. Bebas ya, sesuai dengan ini masing-masing aja. Oke. Nomor 3 sebenarnya ini mirip-mirip kayak nomor 1 sama 2. Sebenarnya buat pegangan materi dari konsinyasi ini ya nomor 1 sama 2. Begitu. Dasar banget nih nomor 1 sama 2. Terus lanjut ke nomor 4. Nah, ini agak ribet, banyak variabel baru. Di sini nomor 1 yang diminta itu kedua perusahaan menggunakan separated atau terpisah. Di sini biaya produksi 10.800, terus alat jual dengan harga promosi. Yang kalau masuk harga promosi ini bukan expense maksudnya, tapi harga jualnya gitu. Advertise price 24.000. Di sini per unit. Terus barbershop diperkenankan mengambil komisi 25% dari penjualan. Nah, di sini berarti si konsinyinya dapat komisi 25%, terus mengeluarkan biaya iklan yang tidak melebihi dari 100.000. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, si konsinyur itu bisa nge-reimburse, maksudnya si konsinyur itu nge-reimburse biaya iklan dari konsinyi itu cuma 100.000 batasannya. Kalau udah melebihi dari 100.000, ya udah ditanggung oleh si konsinyi kayak gitu. Oke, kita masuk ke jawaban. Sini pengiriman barang, separated, consignment out pada merchandise inventory atau inventory juga boleh. 800 dikali dengan 100. Terus biaya pengiriman, karena biaya pengiriman di sini dibayar oleh konsinyur, berarti freight out pada cash 50.000. Terus consignment out pada freight out 50.000 di sini. Atau kalau mau langsung consignment out pada freight out juga nggak apa-apa. Itu sesuai dengan PPT sih, ini nggak ada jurnalnya. Tapi biar kelihatan asal muasal dari mana, ya kayak gini sebenarnya. Ini ya, yang ada di PPT cuma ini doang. Atas pembebanannya doang gitu. Nah, terus yang ketiga, barbershop atau konsinyi di sini membayar biaya iklan untuk barang konsinyasi sebesar 150.000. Nah, tadi batasan konsinyur itu mereimburse biaya iklan yang dibayar oleh konsinyi itu 100.000. Tapi di sini ternyata konsinyi bayar 150.000. Nah, berarti consignment ini yang diakui itu hanya 100.000 atau hanya batasannya tadi kan 100.000. Nah, sisanya diakui sebagai advertising expense. Advertising expense kan ini masuk ke pembukuan reguler kayak gitu. Terus kreditnya itu cash 150.000. Gitu. Ini
Ulang ya. Jadi consignment in di sini tadi kan maksimalnya 100.000 yang direimburse oleh konsinyur, tapi si konsinyur ini bayar biaya iklan 150.000. Nah, berarti sisanya diakui sebagai advertising expense kayak gitu. Oke. Lanjut ke yang keempat, Barbershop menerima dokumen utang Wesol yang diterbitkan oleh PT Mekanikaria sebesar 400.000. Nah, di sini yang menerbitkan Wesol bayar itu si konsinyur, yang menerima Wesol tagih atau not receivable si konsinyur. Karena di sini menggunakan separated atau metode terpisah, sebenarnya di sini ada jurnal kan, cash pada not payable, not receivable pada cash. Nah, karena kita terpisah, mau catat cuma terkait dengan konsinyasi, berarti di sini no entry nomor 4 kayak gitu. Ini ada keterangannya juga, dicatat di pembukuan reguler. Nah, pembukuan yang di sini itu pembukuan konsinyasi, makanya nomor 4 ini no entry kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini Barbershop menjual 80 alat cukur dengan harga 24.000. Nah, di sini 24.000 ini per unit, 80 dikali dengan 24.000, berarti yang di jurnal dari penjualan ke pihak ketiga ini cuma di konsini aja. Cash pada consignment in itu 1.920 dari 24.000 dikali 80. Terus di sini ada commission income, komisi ya. Commission consignment in pada commission income 480.000. Atau 25% dari penjualan yang di atas. Terus setoran ke konsinyur itu dibuat kotak begini aja. Salesnya itu tadi di sini kan 1.920, terus komisinya di sini 480.000, iklannya 100.000, advertising expense ini kan jadi pembukuan reguler. Jadi di sini totalnya 1.340.000 yang disetor ke konsinyur. Jurnalnya consignment in pada cash gitu. Terus penjualan pada pihak ketiga di konsinyur sini no entry, cash sini kalau pertanggungjawaban konsinyur dari consignment out dulu gampang ya. Consignment out ini maksudnya sales ya, sales yang diakui di konsinyur seluruhnya 1920. Terus consignment out yang di debit ini maksudnya beban yang direimburse oleh konsinyur, tapi yang dibayar oleh konsinyur awalnya. Jadi di sini gampang ya, tinggal tambahin aja nih berapa di sini beban yang dibayar oleh konsinyur terus direimburse ke konsinyur. Totalnya 580.000. Berarti cash yang diterima itu ya selisihnya aja. Selisihnya aja gitu. 1620 dikurangi dengan 580. Atau untuk memastikan cash ini benar, itu cash yang disetor dari konsinyur itu sama dengan cash yang diterima oleh konsinyur gitu ya. Untuk memastikan ini udah match gitu. Nah, terus di sini jurnal penutup di metode separated itu ini ya, income yang diterima oleh konsinyur. Berarti salesnya ini totalnya itu 1920, terus beban konsinyur tadi 480, tinggal kita pilih aja beban konsinyur yang ada di sini, pindahin ke sini. Beban konsinyur. Terus beban si konsinyur, freight. Nah, freight di sini dibayar oleh konsinyur, tapi ternyata yang terjual itu cuma 80 unit. Gitu. Berarti harus dikalikan dengan 80 per 100. 80 unit yang terjual dari 100 unit yang dikirim. Gitu. Jadi freight-nya di sini 80 per 100 dikali dengan freight out yang dibayar 50.000. Gitu. Terus jangan lupa COGS. COGS ini 80 unit yang terjual dari 100 unit. Dari barang yang dikirimkan itu total 1.080.000. Berarti COGS-nya di sini 864. Terus berarti di sini income konsinyur itu 1920 dikurangi dengan beban-beban konsinyur sama konsinyur. Gitu. Ini metode pencatatan separated bagi kedua belah pihak ya. Ada yang mau tanya dulu?
Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 2. Di sini catatan nomor 2, consignor itu separated. Nah, consignor sebagai unsparated. Atau metode pencatatan unsparated. Consignor ini sama ya kayak di atas. Pengiriman barang, consignment out pada inventory, terus pembayaran biaya pengiriman, freight out pada cash, consignment out pada freight out. Di sini consignee no entry. Biaya iklan, karena ditanggung oleh consignee, berarti dicatat di consignee. Bedanya kalau di atas dicatat sebagai consignment in, nah karena di sini metode pencatatannya itu unsparated, berarti diakui sebagai consignor. Atau di sini nama consignor siapa? Misal PT, Mekanik, Ria gitu lah ya. Ini. Terus di sini nama consignor. Terus karena si consignor cuma nge-reimburse 100.000, berarti di sini yang diakui hanya 100.000. Terus sisanya berarti advertising expense. Bentar. Cash 150.000. Nah, di sini penerbitan wesel bayar hanya dicatat di pembukuan reguler. Di sini no entry. Tapi di sini ada jurnal. Nah, kenapa? Karena di sini consignor metode pencatatannya itu terpisah. Jadi antara pembukuan reguler dengan pembukuan konsinyasi yang ini, pembukuan reguler itu kayak jurnal umum biasa. Itu disatuin. Itu terpisah. Berarti di sini no entry. Nah, gimana kalau misalkan kondisinya tidak terpisah? Di sini consignee. Nah, berarti ada jurnal ini, not receivable pada cash. Kayak gitu. Di sini ada keterangannya. Karena consignee itu menggunakan metode tidak terpisah antara pembukuan jurnal reguler dengan pembukuan konsinyasi. Berarti ini ada jurnal not receivable pada cash. Terus penjualan kepada pihak ketiga, di sini no entry, di sini cash pada sales. Kalau metode separated, cash pada consignment in. Karena di sini metode unsparated berarti cash pada sales, terus komisinya itu diakui sebagai COGS pada consignor, nilainya itu dari 1 atau 100%-nya dikurang 100% dikurangi dengan 25%. 25% ini komisi yang diterima oleh konsinyor ya tadi. Berarti 75% dikali dengan salesnya itu 1.920.000. COGS pada konsignor. Nah, terus setoran ke konsignor ini sama ya. Salesnya itu 1920, biaya iklannya itu 100.000, komisinya 1920 dikali 25%. Berarti di sini yang disetor ke konsignor nilainya sebesar 1340 atau 1.340.000. Terus di metode di pencatatan si konsignor di sini sama kayak yang sebelumnya ya. Kita catat dulu salesnya itu sebagai consignment out di kredit, terus consignment out di debit. Di sini atas expense-nya nih. Expense-nya 580. Dari mana? Di sini ya. Di iklan tambah komisi 580. Terus sisanya diakui sebagai cash yang disetor dari konsinyor. Ini jurnal penutupnya atau jurnal penutup ini income yang diakui oleh konsinyor. Sama kayak atas ya. Sales, terus beban konsinyor, beban konsinyor, gitu. Jangan lupa beban konsinyor ini karena di sini cuma 80 unit yang terjual, maka ini ditangguhkan. Kayak gitu. Oke, ini sama kayak di atas. Nah, terus di sini yang ketiga, konsinyor unsparated. Kalau sebentar, di sini yang mau tanya dulu nggak? Ini sama, yang beda ini aja sih. Ada pertanyaan? Jadi pengen nanya dong. Kan kalau misalkan yang digabung yang unsparated itu yang reguler sama transaksi konsinyasi itu digabungkannya. Nah, ini yang termasuk yang advertising expense 50.000 itu kan berarti dia reguler gitu kan ya nggak sih?
Nah, itu berarti baru dicatat kalau misalkan unsupported. Kalau yang separated atau dipisah berarti advertising expense-nya nggak di jurnal atau gimana, Jis? Sebenarnya nggak di jurnal ya, karena kan advertising expense ini masuk ke pembukuan reguler kan. Nah di sini maksudnya berarti ya. Nah ini kan Ya, separated kan. berarti Di sini sebenarnya nggak dicatat karena ini kan masuk ke pembukuan reguler. Nah fokus dari pembukuan ini itu kan terkait dengan konsinyasi kan. Nah berarti di sini nggak perlu ada jurnal nih sebenarnya kayak gitu. Biar kelihatan aja sih ini maksudnya masuk kemana gitu 50.000-nya kayak gitu. Itu rasanya. kalau Terus nggak di jurnal berarti nggak apa-apa gitu ya? nggak apa-apa. Tapi nanti konsultasiin aja dulu ya besok pas pembahasan sama Pak Amri kayak gitu. Sebenarnya sama aja kayak Soalnya tadi gini. di nomor 1. Gimana? Kenapa tadi terusin dulu, sorry maaf. Soalnya kayak gini kan, di sini freight out pada cash kan, terus consignment out pada freight out. Nah sebenarnya ini melakukan pembayaran aja nih, pembebanan kayak biasa dia bayar biaya ongkir gitu. Ini masuk ke pencatatan reguler kan. Nah karena di sini terkait dengan konsinyasi, maka harus dipindahkan beban freight out ini ke consignment out gitu. Sama aja ini sebenarnya nggak perlu dicatat. Makanya di PPT ini dicatat ini doang gitu. Terus gimana? Soalnya tadi di nomor 1 kan ada beban operasi juga kan 60 juta, tapi yang dibebanin kan 3 juta doang. Sisanya tuh nggak di jurnal tadi kan. Tapi Oh nomor 2-nya ya? boleh dicatat buat nomor 1. Oh iya. Oh praktik expense yang ini kan sih? Ya ini kan sama-sama beban kan, tadi kan beban apa tadi, iklan, ini beban operasi. Jadi kalau itu boleh dicatat boleh enggak gitu apa gimana? Nah, yang Kalau nomor 1. Nah, terus. Udah nangkep, udah iya nangkep. benar ya ini mah. Udah nangkep, iya. Yang Karena di sini komparatif beban operasional dari konsinyasi gitu. Bagi si konsinyi. Makanya ini dicatat operating expense-nya kayak gitu. Itu kan? Iya. Ya, Gitu. makasih sih. Yoi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini sebenarnya kalau mau kita hilangkan nggak apa-apa sih. Tapi nanti konsultasi lagi aja nanti pas pembahasan ya. Ini nih, advertising expense. Maksudnya biar kelihatan aja. 50.000-nya kemana sih gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum ke nomor 3? Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini, konsinyur, metodenya itu unsparated. Kalau konsinyi itu sparated atau terpisah. Nah, di sini, karena unsparated, di konsinyur itu pengiriman barang sama pembayaran dia pengiriman ini no entry. Atau mencatat memo doang. Konsinyi juga sama, no entry ini pasti ya no entry. Kecuali biaya pengiriman ini kalau ditanggung oleh konsinyi ya berarti ada jurnal freight-nya kayak gitu. Terus lanjut ke biaya iklan, no entry. Di sini biaya iklannya consignment ini sama kayak sebelumnya penjelasannya. Terus sisanya masuk advertising expense, terus kreditnya cash. Terus nomor 4, di sini nomor 4. Karena di sini pembukuannya tidak terpisah, berarti ada pencatatan cash pada not payable. Gitu. Jadi pembukuan reguler sama pembukuan konsinyasi ada di sini. Gitu. Nah, sebaliknya di konsinyi karena di sini unsparated, di sini no entry gitu. Karena di sini terpisah. Ini yang ada di sini itu pencatatan terkait dengan konsinyasi aja. Kayak gitu. Berarti ini nomor 4 no entry. Gitu. Terus nomor 5 penjualan kepada pihak ketiga bagi konsinyur itu no entry. Bagi konsinyi di sini ada cash pada consignment in. Karena di sini metode unsparated. Ini ada consignment in. Terus kayaknya terbalik ya. Bentar. Perasaan atas sama bawah sama. Bentar. Di sini metodenya tidak terpisah. Oh, ini unsparated. Ini unsparated ya. Pantesan kok aneh. Oke, konsinyasinya itu sparated ya. Cash pada consignment in lanjut ya.
penjualan pada pihak 3, cash pada consignment in, 24.000 dikali 80 unit. Terus di sini komisi consignment in pada commission income, 25%-nya. Terus setoran ke konsinyur, dari sini ya, metodenya sama kayak sebelum-sebelumnya. Salesnya itu 1920, biaya iklannya 100.000, komisinya 480 ini dari 25%-nya dikali 1920 ini. Berarti total yang disetor ke konsinyur itu 1.340.000. Lanjut ke pembukuannya konsinyur. Nah, di sini metodenya unvariated, kita akui dulu expense-nya yang di reimburse dari konsinyur ini. Commission expense di sini 480.000, atau gampangnya dari sini aja ya. Nah, dari sini. Ini kan ada komisi, berarti commission expense 480, di sini ada biaya iklan 100.000. Nah, di sini harus kita perhatiin karena di sini mana ya biaya iklan? Nah, karena di sini biaya iklannya nggak ada keterangan berapa per unit, atau berarti di sini 150.000 ini udah total gitu. Maka di sini harus dikali dengan 80 per 100, atau cuma unit yang terjual aja. Kayak gitu. Diulang, karena di sini biaya iklannya itu secara total 150.000, terus ternyata beban terkait dengan konsinyasinya itu cuma 100.000. Nah, kondisinya di sini yang terjual cuma 80 unit dari 100 unit. Makanya harus dikali dengan 80 per 100 gitu. Gitu ya. Jadi kita harus bedain nih, mana beban yang ditangguhkan, mana beban yang diakui sekarang kayak gitu. Mana yang harus dikali dengan berapa unit terjual atau yang enggak ini terjual gitu ya. Gampang lihat dari soal. Karena di sini total, berarti harus dikali dengan unit yang terjualnya aja, yang diakui sebagai expense, 80 per 100. Nah, yang ditangguhkan itu diakui sebagai consignment inventory, 20 per 100 dikali dengan tadi biaya iklannya itu 100.000. Ini salesnya ini total di sini. Mana sales? Nah, ini ya, 1920. Nah, terus cash yang diterima tinggal selisihin aja. Sales dikurangi dengan expense-expense yang di sini. Itu. Atau untuk memastikan ini benar, ini cash yang diterima oleh konsinyur sama cash yang disetor oleh konsinyur itu matching sama. Gitu. Terus consignment inventory. Nah, untuk metode separated itu jurnal penutupnya untuk mengakui income dari konsinyur berapa. Nah, kalau metode unseparated di sini berapa beban yang ditangguhkan. Gitu. Itu ya gampangnya. Ulang. Kalau separated jurnal penutup ya. Jurnal penutup konsinyur. Kalau separated di sini untuk mencatat berapa income yang diakui oleh konsinyur. Gitu. Kalau unseparated di sini berapa beban yang ditangguhkan. Gitu. Ya. Berarti nomor 7 jurnal penutupnya. Di sini jurnal penutup. Sudah jelas. Jurnal penutup. Berarti di sini income summary. Nah, income summary yang dikalikan ini maksudnya inventory yang belum terjual. Gitu. Inventory yang belum terjual di sini kan 20 per 100 kali 100, 100 ini unit yang dikirim, terus 10.800 ini cost per unit, berarti sisanya 216. Terus freight out-nya di sini, freight out-nya di sini kan ada si konsinyur ini membayar biaya pengiriman sebesar 50.000. Nah, ternyata yang terjual itu cuma 80, berarti ada yang ditangguhkan. Sebesar yang belum terjual, 20 dibagi 100 dikali dengan biaya pengiriman yang dibayar oleh konsinyur, 50.000 gitu. Berarti total consignment inventory di sini 216
tambah 10 kayak gitu. Oke. Terus catatan tambahan lagi. Di sini kan beban yang ditangguhkan dari konsaini ini kan udah diakui di sini, ya kan? Ini yang terjual, biaya iklan yang terjual 80/100. Di sini beban yang ditangguhkan oleh konsaini gitu, yang dirembes oleh si konsainyor. Nah, kalau yang di jurnal penutup di sini beban yang ditangguhkan oleh konsainyor kayak gitu, di buku konsainyor. Ya harus bisa bedain. Ulang di sini consignment inventory yang di sini beban yang ditangguhkan di buku konsaini. Nah, kalau consignment inventory yang di sini atau jurnal penutup itu beban yang ditangguhkan di buku konsainyor gitu. Nah, ini sebenarnya masuk ke separatit ya, perhitungan separatit ini. Ini income yang diakui oleh konsainyor, income yang diakui konsainyor. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada mau tanyain sampai sini? Nomor 4 ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kita lihat yang diminta. Sebenarnya yang diminta ini cuma pencatatan consignment profit dari di sini ya. Keduanya memisahkan consignment profit dari penjualan reguler. Nah, artinya di sini metode separatit bagi kedua belah pihak. Tapi di sini kita tambahin aja ada pencatatan di sini unsparated nomor 1 2. Nah, nomor 3-nya ini pencatatan separatit bagi kedua belah pihak. Kita masuk ke unsparated dulu. Di sini sepakat dengan komisinya. Di sini ada komisi. Komisinya si konsaini itu 10% dari nilai penjualan. Nah, di sini harus kita lihat ya. Seluruh pengeluaran konsaini sehubungan dengan konsinyasi akan diganti oleh konsainyor. Ini harus kita garis bawahi. Semuanya itu di-reimburse oleh konsainyor. Misal, konsaini ini bayar operating expense. Nah, berarti terkait dengan konsinyasi, nah nanti di-reimburse oleh konsainyor. Kayak gitu. Terus lanjut, per 31 Desember 2018, persediaan konsinyasi di PT Apar, ini konsainyor, persediaan konsinyasi di PT CC atau konsaini terdiri dari 10 unit barang, harga pokoknya 15 juta. Berarti totalnya di sini 15 juta. Harga per unitnya berarti ini dibagi dengan 10 aja. 1.500.000. Oke, kita lanjut ke jurnalnya. 3 Januari, Apar, konsainyor mengirim 50 unit barang konsinyasi ke CC. Berarti di sini no entry. Kenapa no entry? Karena di sini kan unsparated ya. Unsparated ketika konsainyor mengirim barang sama ada biaya pengiriman terkait dengan konsinyasi, di sini no entry. Kalau separated di sini ada jurnalnya kan, gitu. Ini berarti no entry baik konsainyor maupun konsaini. Terus di 7 Januari PT CC atau konsaini di sini ada mengembalikan 4 unit barang yang ternyata dalam kondisi tak layak jual. CC mengeluarkan biaya pengiriman 100.000 atas pengiriman barang retur. Karena di sini metode unsparated, pengembalian barang di konsainer juga nggak dicatat gitu. Ini juga nggak dicatat. Nah, di sini ada biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsaini. Berarti freight out pada cash 100.000, konsainyor pada freight out 100.000 di sini. Atau kalau mau kita jurnalin aja nggak apa-apa. Konsainyor pada freight out. Oke. Lanjut. 31 Januari, Avan menerima laporan dari PT CC atau toko CC sebagai konsaini bahwa 45 unit telah terjual, termasuk 10 unit yang ada di persediaan awal. Bukti transfer dari CC menunjukkan jumlah 34.600. Terus ada receivable dari customer itu 40 juta atau
gini ya. Total penjualannya kan di sini 90 juta. Nah, terus yang ditagihkan ternyata cuma 50 juta. Gitu. Sisanya 40 juta ini sebagai account receivable dari customer. Nah, terus ternyata si CC cuma membayar atau menyetor ke konsinyur itu nilainya sebesar 34.600. Nah, kita eksekusi aja ya. Dari konsinyur dulu. Ini AR pada sales 90 juta. Oke. Nah, terus karena di sini unsparated, maka di ini jurnalnya AR pada sales. Ini sales ya, bukan consignment in. Terus mengakui komisi di sini coges pada konsinyur. Komisinya tadi 10%, berarti 90% dikali dengan AR-nya di sini, sales-nya di sini berapa? Atau 100% dikurangi dengan komisinya 10% dikali dengan sales yang diterima. Gitu. 81 juta. Terus di sini ada biaya instalasi. CSM juga membebankan biaya pengiriman atas barang yang dikembalikan serta biaya pengiriman dan instalasi barang ke pelanggan. Nilainya itu 40 juta. Nah, di sini jadi si konsignee itu nalangin dulu terus di-reimburse oleh konsinyur nantinya. Sesuai dengan statement yang awal ini kan. Seluruh pengeluaran konsinyee terkait dengan konsinyasi itu bakal di-reimburse. Berarti di sini nah, gitu. Di sini kan biaya instalasinya 40.000 per unit. Nah, yang terjual itu 45 unit, berarti konsinyur pada cash 45 unit dari harga jualnya biaya instalasinya itu 40.000 gitu. Berarti di sini 1.800.000 konsinyur pada cash. Gitu. Terus di sini ada penagihan kepada pihak ketiga cash pada AR. Ini cuma buat munculin aja. Biar tahu nih yang ditagihkan dari customer itu berapa. Nah, terus di sini pengiriman. Bukan pengiriman, tapi penyetoran. Penyetoran dari konsinyee ke konsinyur itu berapa? Nah, kalau kita pakai metode ini dikurang aja gitu ya. Misalkan ini kan biasanya bisa aja sih buat cari konsinyur itu dari ini kan total sales terus konsinyur, pokoknya semuanya lah terkait dengan konsinyur atau bisa pakai T account. Tapi disarankan mending pakai ini ya, biar lebih jelas nih tuh asal muasal dari mana. Nah, di sini kan cash yang diterima 50 juta. Cash yang diterima kan totalnya 50 juta. Tadi kan ini. Terus rate-nya atas freight retur ini kan tadi. Retur itu 100.000, terus biaya instalasinya 1.800.000. Oke, komisinya 9 juta di sini. 9 juta dari mana? Dari 10% dikali dengan salesnya itu berapa? 90 juta komisi itu. Oke. Berarti cash yang ada di konsinyee itu sebenarnya 39.100. Ini ya. Cash yang di konsinyee sebenarnya 39.100. Tapi yang disetor ke konsinyur itu cuma 34.600. 34.600 di sini. Nah, berarti di sini ada utang ke konsinyur di pembukunya konsinyee gitu. Ini payable tuh konsinyur. Ini ya, payable tuh konsinyur. Cash yang dikirimkan cuma 34.600, sisanya masuk ke konsinyur kayak gitu. Terus kita pindah ke pembukuan konsinyur. Jangan dari cash dulu ya. Disarankan jangan dari cash dulu, dari expense dulu aja nih yang di reimburse oleh konsinyur. Ini kan ada komisi expense ya kan. Atau kita pindahin aja nih beban-beban yang ada di sini, ini kan sama aja nih. Nah, di sini. Terus di sini ada marketing expense. Nah, iya maksudnya yang kita harus bisa bedain ini kira-kira marketing expense dari biaya instalasi ini ada yang ditanggungkan atau enggak. Nah, karena di sini 40.000 per unit, ya kan, 40.000 dikali dengan yang terjual 45 unit, berarti atas marketing expense yang 1.800.000 ini nggak ada yang ditangguhkan gitu. Jadi semuanya terjual. Maksudnya
Ini kan 45 unit kali 40.000 ya. 40.000 dikali dengan 45 unit yang terjual. Berarti ya udah, itu 1.800.000-nya emang terjual semua gitu. Nggak ada yang ditangguhkan kayak gitu. Beda lagi kalau di sini marketing expense-nya di state bahwa biaya instalasinya di sini 1.800.000, yang terjual 45 unit gitu. Sisanya 5 unit. Berarti 45 dibagi dengan 50 dikali dengan 1.800.000. Itu ya. Jadi harus bisa membedain. Kira-kira ada beban yang ditangguhkan nggak gitu. Nah, terus di sini ada freight. Freight di sini ya 100.000 ya di sini. Dari biaya instalasi. Di sini terekspansikan semua. Oh nih, salah nih. Nah, ada komen. Terus di sini ada receivable from consignee. Nah, di sini kan ada payable to consignor. Berarti di sini receivable to consignee. Receivable from consignee. Terus tadi ada piutang yang belum ditagihkan dari customer atau pihak ketiga. Berarti di sini receivable from customer 40 juta. Nah, berarti selisihnya itu masuk ke cash gitu. Kita cash yang diterima di sini itu sama dengan cash yang ada di sini di store. Gitu. Terus mengakui COGS pada inventory atas inventory yang terjual. Inventory awal itu 15 juta. Terus inventory yang baru dikirim yang terjual itu 35 unit dikali dengan cost per unitnya itu berapa sih? 1.400.000. Terus jurnal penutup di sini ya, jurnal penutup. Ini jurnal penutup. Karena di sini metode consignor, metode consignor lagi. Metode unsparated di sini ya. Tadi kan udah dicatat tuh. Kalau unsparated di sini berapa beban yang ditangguhkan di consignor. Nah, berarti di sini ada inventory yang belum terjual. Ada 11 unit. Dari mana? Dari sini ya. Unit yang masih ada. Tadi kan saldo awal itu ada berapa unit? 10 unit. Di sini 10 unit. Terus ngirim baru, pengiriman baru. Aduh, ya deh. Pengiriman baru 50 unit. Nah, kok gitu? Nah, terus ada retur. Returnya di sini 4 ya. Terus di sini ada yang dijual, terjual di sini 45. Nah, berarti sisa barang yang ada di konsinyasi itu sebesar 11 unit gitu. Sisa. Bukan unit yang masih ada, unit yang ada di konsinyasi. Oke. Berarti di sini 11 unit dikali dengan 1.400.000. Nilai cost per unit dari yang ini ya, di depan awal 1.400.000. Terus rate-nya yang masih ditangguhkan itu di sini kan. Ongkos angkut yang dikeluarkan oleh APAR 500.000. Berarti 500.000 dikali dengan 15 unit per 50 dari inventory yang belum terjual dari sini nih. Gitu. 15 per 50. Berarti konsumen inventory-nya tinggal totalin aja. Sampai sini ada mau ditanya nggak?
Ada yang mau tanyain? Biasanya mau tanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sebentar. Ke nomor 3, metode separated. Tapi ini nanti ke bawah. Sorry. Pengiriman barang, karena di sini separated, ada jurnalnya, consignment out pada purchase. Kenapa di sini purchase? Karena di sini kedua perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik. Ini yang kemarin ditanyain ya. Sebenarnya di sini boleh nggak sih mengkreditkan purchase gitu? Atas di sini kan asumsinya inventory awal yang dimiliki oleh si konsignor kan. Nah, kalau metode perpetual ya gampang, ini catat aja sebagai inventory. Nah, kalau metode periodik ya mungkin dicatat sebagai purchase gitu. Ini yang kemarin ditanyain ke Pak Amri, tapi nanti kita konfirmasi lagi aja ya. Terus di sini ada biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsignor, write out pada cash 500.000. Di sini harus kita request ke consignment out pada write out gitu. Terus 7 Januari di sini ada pengembalian. Ada pengembalian 4 unit. Terus biaya pengirimannya itu dibayar oleh si CC atau konsignee. Berarti di sini kita catat dulu consignment in pada cash sebesar 100.000. Nah, di sini karena di sini metode separated, atas pengembalian barang itu ada pencatatan inventory pada consignment out itu sebesar 5.600.000 atau 4/50 dari barang yang dikirim. Ya. Ini kita pakai asumsi aja 4 unit barang yang dikembalikan itu dari pengiriman barang yang baru. Gitu. Terus di sini karena di sini ada barang yang dikembalikan, ini harus kita expense-kan gitu. Yang awalnya kan ini consignment out pada write out kan. Gitu. Karena di sini ada return, maka di sini harus kita balikin write out. Jadi write out di sini maksudnya sebagai expense biasa gitu. Expense reguler. Berarti write out expense reguler ada consignment out gitu. Atas beban yang udah terjadi dari sini nih. Gitu. Itu ya. 4/50 dikali dengan 500.000. Terus jangan lupa kita catat dia pengiriman atas ini. Expense pada write out. Gitu. Jadi ada 3 ya pencatatannya. Ada pengembalian barang, terus ada expense dari pengiriman barang write out, expense dari pengiriman barang pas awal ini itu udah terjadi, berarti 4/50 dikali dengan 500.000 yang di sini. Terus ada pencatatan expense pada write out, nilainya 100.000. Tadi yang di sini. Gitu. Sampai sini udah mau tanya dulu nggak? Setengah jam. Sampai sini udah mau tanya? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke penjualan pada pihak ketiga. Penjualan kredit, AR pada consignment in, terus biaya instalasi tadi di sini 40.000 per unit, dikali dengan yang terjual itu 45 unit. Terus ada komisi ini dari 10% dikali dengan 90 juta. Terus penerimaan kasnya, atau tadi kan di sini yang belum tertagih 40 juta, berarti yang ditagih itu 50 juta. Cash pada AR, nah ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Terus kita mencatat berapa yang disetorkan ke konsignee. Dari sini, cash yang diterima itu 50 juta, rate atas retur itu 100.000,
biaya instalasinya 1.800.000, terus komisinya 9 juta. Nah, berarti di sini cash yang masih di konsini itu ada sebesar 39.100. Terus cash yang bukan saldo di store ini. Cash yang di store itu cuma 34.600. Padahal cash yang saldo di store 39.100. Tapi yang di store oleh konsinyor itu cuma 34.600. Berarti di sini ada payable tuh konsinyor. Sini ya, 4.500. Terus ini cash yang disetorkan itu 34.600, berarti di sini kita jumlahkan 39.100 yang seharusnya disetor ke konsinyor. Terus pindah ke bukunya konsinyor. Di sini consignment out-nya total dari sales. Terus piutang yang masih ada di customer itu 40 juta. Terus receivable from consignee di sini ya. Ini kan masih ada payable untuk konsinyor, berarti receivable from consignee itu 4.500.000. Terus consignment out yang di debit ini tinggal ditambahin aja biar gampang guys. Terus di sini berarti cash-nya tinggal selisihin aja. Cash diselisihin sama debit. Nah, terus metode jurnal penutupnya di sini karena pendekatan itu separated, berarti untuk mengakui berapa income yang diakui oleh konsinyor. Sales-nya 90 juta, terus beban konsinyor pindahin semua ke sini dan ke sini. Terus beban konsinyor di sini ini ya 3,5. Terus COGS-nya ini tinggal dijumlahin aja. Gitu. Ini 35 ini dari mana ya? Bentar. Bukan 45 nih ya? Nah, 35 sih. Yang terjual padahal 45. Oh, karena di sini kan yang terjual itu termasuk 10 unitnya itu dari persetujuan awal tahun. Nah, pengiriman barang terbaru kan di sini berarti yang terjual cuma 35 unit, makanya 35/50 gitu. Oke, berarti totalnya di sini 14.750.000. Gitu. Sampai sini ada mau tanya? Sama nomor 5 dia mau tanyain. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, ini sebenarnya agak bingung sih. Oke. Nomor 6. Di sini sebenarnya kita disuruh analisis ya. Terus kira-kira ada jurnal koreksi nggak nih? Sebenarnya kita di sini suruh ngaudit. Di sini yang pertama. Aduh. Ini mulai kenapa? Di sini ketika memeriksa laporan keuangan PT Samudra, mengidentifikasi bahwa konsinyasi dari salah satu produk PT Samudra telah dicatat sebagai penjualan dalam pembukuan periode berjalan. Terus pada saat pengiriman barang, akun piutang dagang ke konsinyii, maksudnya di sini receivable to konsinyii di debit, terus dan akun sales dikreditkan. Berarti gini, kita di sini asumsinya pakai metode pencatatan unsparated di sisi konsinyor. Di sini pengiriman barang konsinyasi ke konsinyii itu si konsinyor mencatat akun receivable to konsinyii pada sales. Sini ya, tadi kan. AR to konsinyii
dan mengkreditkan akun sales AR to konsinyasi pada transfer to konsinyasi pada sales 236. Nah, seharusnya di sini tidak dicatat. Berarti usulan koreksinya tinggal ini aja. Balikin aja sales pada AR to konsinyasi. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, selanjutnya akun harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar harga produksi yang barang yang dikirim. Oke. Bentar ya. Aduh. Gini. Berarti di sini harus kita hitung dulu berapa cost per unitnya. Berapa cost per unit, terus berapa barang yang terjual. Ini harga pokoknya udah dikasih tahu. Harga pokok produksi produk ini sebesar 3250. Oke, kita catat ya sini. Harga pokok per unit 3250. Terus produk terjual 47200. Dari mana 47200 ini? Dari sini ya. Ini kan tadi kita asumsiin aja sales di sini kan 236. Benar nih 236 juta. Terus dibagi dengan harga jual per unitnya itu berapa? Harga jual per unit di sini 5.000 per unit. Berarti 236 juta dibagi dengan 5.000 per unit. Berarti yang terjual itu 47.200. Jadi di sini ada pencatatan COGS pada inventory, tinggal dikaliin aja 47.200 dikali dengan 3250. Nah, seharusnya di sini kan nggak dicatat gitu. Pengiriman barang nggak ada COGS pada inventory. Berarti di sini kita balikin aja inventory pada COGS gitu. Terus lanjut akun piutang usaha dikredit ketika PT Samudra menerima pembayaran tunai dari konsinyii. Di sini ya, atau kalau di pembukuan ini atau kalau di statement yang jurnal biasa itu kan biasanya ada penyetoran dari konsinyii ke konsinyor. Tapi di sini si konsinyor itu mencatat cash pada AR tuh konsinyii aja gitu. Oke, kita keep dulu ya. Terus beban barang konsinyasi yang telah dibayar oleh konsinyii namun menjadi tanggungan konsinyor diakui ketika tagihan diajukan oleh konsinyii. Oke, keep dulu. Terus di sini ada keterangan lebih lanjut. Hasil analisis akun penjualan pada akhir tahun menunjukkan bahwa 2.000 unit produk masih belum terjual dan masih berada di tempat konsinyii. Ini sisa produknya 2.000 unit. Terus tadi harga jualnya itu 5.000 unit, cost-nya itu 3250 per unit. Terus di sini ada keterangan tambahan bahwa beban 400.000 yang menjadi tanggungan konsinyor telah dibayar dari konsinyii namun belum dicatat dalam pembukuan konsinyor. Oke, kita keep dulu. Ternyata di sini masih ada understated nih atas beban konsinyasi yang seharusnya dicatat oleh konsinyor gitu. Dari total beban ini 125.000 dicatat terkait dengan beban atas barang konsinyasi yang belum terjual. Jadi ada 125.000 belum terjual atau masih ditangguhkan. Nah, sebagai tambahan, beban yang di sini maksudnya operating expense dalam buku konsinyor itu terkait dengan persediaan konsinyasi. Oke, kita keep ya. Berarti di sini kan si konsinyor mencatat operating expense pada cash ini. Gitu. Oke, informasinya udah dapat semua. Bentar ya. Di sini beban tanggungan ketika ditagihkan konsinyor. Sini sebenarnya terkait dengan konsinyasi, tapi si konsinyor itu mencatat operating expense ordinary atau reguler ya pada cash. Nah, sebenarnya ini terkait dengan konsinyasi. Gitu. Atau no entry sini. Berarti sini harus enggak, ini dan entry dong harusnya.
operating expense konsinyasi pada operating expense reguler. Enggak, cash. Ini ya. Nah, seharusnya operating expense konsinyasi pada cash. Berarti usulan koreksinya ada, tinggal balik aja. Operating expense konsinyasi kreditnya itu yang ordinary atau reguler. Nilainya sebesar 260.000 gitu. Terus lanjut ke nomor 4. Di sini ada pertanggungjawaban atau setoran dari konsinyi ke konsinyor. Tapi si konsinyor itu mencatat cuma cash pada AR to konsinyi gitu. Nah, jurnal seharusnya benar. Benar. Ini dia cuma catat cash pada AR to konsinyi. Nah, cash yang diterima kan cuma 18 juta. Nah, terus ada marketing expense itu sebesar 400.000 yang belum tercatat ini. Ini kan, beban 400.000 ini sebenarnya udah jadi tanggungan konsinyor, tapi belum dicatat di pembukuan konsinyor. Berarti di sini di debit marketing expense 400.000. Gitu. Nah, selisihnya berarti masuk ke akun receivable atau konsinyi atas piutang yang belum tertagih atau masih di pembukuan si ini konsinyi gitu. Atau piutang ke konsinyi sebesar 217.600 atau uang yang belum diterima gitu. Itu ya. Ulang. Jadi di sini kan salesnya itu 236 ya kan, 236 juta. Terus tadi ada expense yang belum dicatat itu 400.000 terkait dengan konsinyasi. Nah, cash yang diterima itu udah benar nilainya 18 juta. Ini ya. Ini kan akun piutang usaha dikredit menerima pembayaran tunai. Nah, cash ini udah benar 18 juta. Oke. Nah, berarti selisihnya itu sebagai akun receivable to consignee atau receivable to consignee gitu. Oke, kita masuk ke usulan koreksinya. Cash-nya di sini udah benar, ya kan? Cash di sini udah benar. Terus kita kenalin lagi AR to consignee di sini itu salah. Oke. Makanya kita harus didebitkan. Terus kita debitkan nih AR to consignee. Terus ditambahin dengan AR to consignee yang baru 217.600. Berarti tinggal AR to consignee-nya di sini kita tambahin ini ditambah dengan ini. Nah, terus marketing expense di sini perusahaan belum mencatat, nggak ada ya. Marketing expense ini 400.000. Ini salesnya si perusahaan belum mencatat. Sales 236 juta. Ya udah, berarti tinggal untuk konfirmasi bahwa AR to consignee ini udah benar 235.600, tinggal diselisihin aja 236 dikurangi dengan 400.000 ini. Gitu. Ini itu sebenarnya ini ditambah dengan ini. Oke ya. Terus di sini ada jurnal inventory yang tidak terjual. Karena di sini pendekatannya unsparated, jurnal penutup terkait dengan unsparated itu beban yang masih ditangguhkan di buku konsignor. Di sini ada inventory yang belum terjual sebesar 2.000 ya ini 2.000 unit. Terus cost per unitnya itu tadi di sini cost per unitnya 3250. Jadi 2.000 dikali dengan 3250. Sini credit income summary ini sebagai inventory yang belum terjual. Terus tadi ada beban yang masih ditangguhkan ini ya. Beban ini terkait dengan beban atas barang konsinyasi yang belum terjual.
harus kita kreditkan 125.000, nah, terus tinggal di sum aja sebagai consignment inventory. Oke, karena di sini dia belum mencatat, berarti kita jurnal aja nih semuanya, pindahin ke jurnal usulan koreksi. Gitu. Terus income summary ini dari income summary pada RE. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Agak bingung sih. Oke. Ada yang mau tanyain? Aman, Jis. Oke. Kita lanjut. Kalau bingung langsung aja ya. Santai aja nggak apa-apa. Oke. Terus kita buat laporan keuangannya dari cash dulu. Cash di sini nggak ada akun cash ya di usulan koreksi. Jadi nggak perlu dirubah-rubah nih cashnya yang ada di sini. Aduh, nah ini ya. Terus consignment inventory di sini ada jurnal koreksi, masukin. Terus ada receivable to customer. Oh ternyata nggak ada terkait dengan itu ya, receivable to customer. Terus di sini ada receivable to consignee. Di sini kan awalnya dia salah catat, berarti dikurangi dengan dikurangi dengan ini ya, 236 juta. Terus ini ditambah dengan pada saat penyetoran dari consignee ke consignor. 235.600. Oke. Terus inventory. Inventory-nya ini dari C9. Aduh. Inventory-nya dari sini. Dari koreksi. Terus PPE-nya nggak ada koreksi, total asetnya berarti 316, 325, tinggal disama aja. Terus akun payable di sini nggak ada, capital stock juga nggak ada. Nah, di sini RE, di sini kan keterangannya masih RE 1 Januari 2020. Berarti harus kita cari berapa RE 31 Desember 2020. Dari sini sales-nya itu 236, dari ini ya 236. Terus COGS-nya 165, operating expense-nya 36.800. Nah, ini net income sebelum adanya jurnal koreksi. Nah, terus net income jurnal koreksinya berapa nih? Sales di sini habis ya. Sales di sini habis. Sini udah habis. Terus di sini ada COGS di kredit. Ada operating expense terkait dengan konsinyasi. Itu. Terus operating expense ordinary kita hapus. Atau reguler. Nah, marketing expense-nya di sini 400 dikurangi dengan 125. Jadi marketing expense 275 ditotalin aja. Jadi minus expense-nya minus, nah berarti sebagai net income kayak gitu. Berarti RE-nya RE awal di sini 47.500 ditambah dengan ini net income sebelum ada usulan koreksi ditambah net income usulan koreksi ditambah net income dari sini. Ini kan ada income summary kredit ya, income summary pada RE 6.500. Itu. Itu nomor 6 ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau kalau ada yang bingung, bisa aja langsung ya. Kalau mau ada yang aneh-aneh gitu, nggak sesuai, langsung aja. Oke, itu nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Ini juga sama ya sebenarnya. Kita visual analisis. Di sini PT Abimanyu sebagai konsinyur mencatat pengiriman barang ke konsinyasi ke konsinyasi A, B, C sebagai akun penjualan. Nah, berarti asumsikan aja AR pada sales.
Di sini. Penjualan secara kredit. Si perusahaan mencatat penjualan kredit, padahal itu pengiriman barang konsinyasi. Terus di sini harga pokok penjualan debit dan persediaan kredit sebesar biaya produksi barang yang dikirim tersebut. Berarti di sini juga dia salah catat, malah mencatat COGS pada inventory. Oke. Beban yang dikeluarkan oleh konsinyi menjadi tanggungan konsinyur dicatat ketika menerima pengajuan tagihan dari konsinyi. Oke. Ini informasi yang kita dapat yang pertama. Terus di sini produk PT Abimanyu dijual dengan harga 30.000 per unit atau harga jual per unitnya itu 30.000. Terus di sini ada biaya produksinya 16.000 per unit. Biaya produksinya 16.000 per unit. Ini cost-nya. Terus di sini ada catatan terkait dengan penjualan. Oke. Sebelum lanjut, kita eksekusi dulu deh yang ini. Pencatatan perusahaan terkait dengan pengiriman barang ke konsinyi. Di sini, kalau kita, ini asumsi aja ya. Asumsi pakai pencatatan unsparated di konsignor. Ya, soalnya di sini no entry, berarti usulan koreksinya tinggal balik aja, salah pada R. Terus ada pencatatan COGS dari pengiriman barang, COGS pada inventory. Nah, seharusnya ini kan pengiriman barang nggak ada ya, catatan COGS ini. Ini kita tinggal balikin aja, inventory pada COGS. Oke, nah ini yang agak ribet. Di sini, beban terkait dengan konsinyasi ternyata 85.000. Oke. Sini ada produk yang terima sampai lain-lain ya. Nah, kita asumsiin aja ada pertanggungjawaban nih di akhir periode. Nah, berarti di sini kita harus catat salesnya semua di dari A, B, C, sini kan 300.000, 300.000, 7,5 sama 30. Nah, terus jangan langsung ke cash ya. Terus di sini rate ambil pengirimannya di sini 20.000, 80.000 sama 18.000. Nah, ini kan sebenarnya reimburse ya. Reimburse dari konsinyi. Reimburse dari konsinyi. Terus di sini ada retur. Biaya pengiriman retur di sini ada 25.000 sama 30.000. Oke. Nah, terus di sini ada pengiriman hasil penjualan atau cash yang dikirim dari konsinyi itu 255. Terus ada 670. Nah, ternyata di sini ini malah rugi ya. 18.000. Berarti cash yang C ini dikredit 18.000. Itu. Sampai sini mau tanya dulu nggak? Nah, berarti pertanggungjawaban di sini, berarti usulan koreksinya tinggal pindahin aja. Ini pindahin ke sini. Nah, terus jurnal penutupnya, karena di sini unsparated, berarti mengakui berapa sih expense yang masih ditangguhkan. Di sini kan ada 15 unit yang belum terjual. Cost per unitnya tadi nilainya 16.000. Berarti income summary credit 240.000. Terus di sini ada expense yang masih ditangguhkan 85.000. Berarti tinggal totalin aja. Si perusahaan belum mencatat, berarti tinggal pindahin aja semua pencatatan ini. Gitu. Nah, terus di sini ada pajak penghasilan yang diestimasikan. Ternyata
si perusahaan belum mencatat atas pengakuan tax expense ini. Berarti tinggal tax expense pada tax accrued atau tax payable sini ya. 45.000 gitu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Oh ya, di sini sebenarnya ada consignment inventory nih. Karena dia kan cuma ada yang masih belum dijual. Benar. Oh, rate A ini udah dijual semua. Rate entar. A udah terjual semua, C udah terjual semua. Nah, berarti sebenarnya di sini ada consignment inventory nih. Di sini ada consignment inventory. Consignment inventory ini atas beban pengiriman dari konsinyasi B yang masih ditangguhkan. Di sini kan 80.000 ya. 80.000 yang dikirim itu yang terjual itu 25 dibagi dengan 40. Nah, berarti di sini 15 per 40 dikali dengan 80.000. Loh, kok gede banget ya? Oh, salah. Nah, ini ya. Coba. Oh, sorry. Nah, udah bener ya, balance. Nah, ini langsung kita pindahin aja semua ke sini. Udah. Oke. Itu pembahasannya. Sampai pertemuan, sampai waktu soal itu. Maksudnya ada mau tanyain? Jis, Hmm. yang pencatatan perusahaan itu asal-usulnya dari mana? Ini yang Ini ya, pada sales. ini ya, salah satu kan air pada sales dari mana? Dari sini kan tadi. Sini ada pengiriman barang konsinyasi ke konsinyasi A, B, C. Tapi dia diakui sebagai akun penjualan di sini. Akun penjualan ya kan. Ya berarti asumsiin dia malah mencatat sebagai penjualan kredit. Tapi sales ini udah mutlak bener sih. Kan dia diakui sebagai penjualan kan. Nah, debitnya doang ini yang masalah. Apakah dia cash atau AR. Jadi di sini kita asumsiin AR. Kita kasih kredit. Terus seharusnya kan kalau metode unsparated pengiriman barang itu no entry kan. Nah, terus usulan koreksinya berarti sales pada AR gitu. Terus yang selanjutnya di sini selain dia mencatat penjualan, dia juga mencatat nih ketika penjualan dicatat, dia juga ternyata mencatat harga pokok penjualan di debit dan persediaannya kredit sebesar biaya produksi barang yang dikirim gitu. Tadi cost per unitnya di sini 16.000 di sini kan. Nah, terus barang yang terjual itu dari sini. Barang yang terjual itu dari sini aja ya. Sorry. Nah, ini. Barang yang terjual ini kan 10. Oh, sorry. Di sini, produk ini tanda terima. Dia kan ngirim barang, tapi dia malah mencatat coges pada inventory. Nah, dari unit yang diterima ini, 15, 40 tambah 5 dikali dengan cost per unitnya. Gitu, 960. Nah, nilai dari ininya dari mana? Sama dari dia ngirim barang, tapi dia dicatat sebagai sales. Berarti tinggal 15 tambah 40 tambah 5 dikali dengan harga jualan. Masuk itu? Paham, Jis.
Oke. Kasih juga. Ada lagi nggak? Ini kita pakai unsparated ya. Gitu. Sebenarnya di sini disuruh bikin laporan keuangan, ya menyesuaikan aja ya laporan keuangannya. Belum sempat sih. Mepet juga tadi kerjanya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita tutup aja ya.